Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi nama surat itu dengan beberapa nama surat yang sifatnya untuk tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, seperti namanya surah At-Taubah umpamanya. Dan nama-nama surat secara umum dalam Al-Quran itu sesuatu yang tampak, sebagiannya mampu dilihat. Tapi khusus pada malam hari ini kita akan bicara tentang surat yang tidak bisa dilihat. Namanya Suratul Jin, surat jin. Kenapa saya katakan surat jin ini surat yang tidak tampak? Karena jin itu tidak tampak, kan? Ada di antara antum yang pernah melihat jin? Enggak ada. Karena jin itu bagi manusia gaib, sebagaimana malaikat juga bagi manusia gaib. Tapi kegaiban jin dengan kegaiban malaikat tentu berbeda. Karena kegaiban jin itu lebih dekat dengan manusia, karena sifat-sifat jin itu mirip dengan manusia. Dia makan, dia minum, dia beristri, dia berketurunan, dia punya syahwat. Tapi malaikat tidak. Malaikat tidak disifati dengan sifat-sifat itu. Bahkan malaikat tidak terlahir dan tidak dilahirkan. Malaikat diciptakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kemudian juga yang membedakan kegaiban jin dan malaikat, dari asal penciptaannya saja sudah berbeda. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari ujung nyala api. Karena kita tahu bahwa asal penciptaan itu 4: cahaya, api, tanah, air. Itu asal penciptaan. Kalau kita bicara tentang cahaya, berarti kita bicara tentang malaikat, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau kita cerita tentang api, berarti kita bicara tentang jin dan moyangnya namanya iblis. Kalau kita bicara tentang tanah, berarti kita bicara tentang Adam alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita bicara tentang air, ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu. Kalau nggak ada air, gersang, nggak mungkin hidup tumbuh-tumbuhan itu. Ini asal penciptaan artinya. Lah malaikat dengan jin berbeda. Karena malaikat dari cahaya, jin
dari nyala api. Cahaya bisa memadamkan api, tapi api tidak bisa memadamkan cahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan perlu antum ketahui bahwa jin itu juga sangat erat kaitannya dengan umat manusia. Makanya kita bisa merasakan keberadaan mereka. Tidak sebagaimana orang-orang falasifah, orang-orang filsafat yang mereka mengingkari bahwa jin itu tidak ada, itu khayal saja. Tidak. Maka selaku orang yang beriman, kita wajib mengimani bahwa di sana ada makhluk namanya jin. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan satu surat dalam Al-Quran, dan surat itu disebut namanya dengan suratul jin, yang kita akan bahas pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk untuk mempersingkat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul jin ini, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan itu. Perhatikan di ayat pertama dalam surah jin ini, sebagian para ulama tafsir banyak yang menjelaskan tentang sebab turunnya surah jin ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi SAW berada di pasar Ukad, pasar itu tempat jual beli budak di zaman Rasul, lah Nabi SAW membacakan Al-Quran. Karena Nabi SAW itu berdakwah ke pasar-pasar, terkadang membacakan Al-Quran. Lah tanpa disadari di pasar itu ada jin-jin yang ikut mendengarkan dakwah Rasul. Akhirnya mereka beriman. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain bahwa Nabi SAW suatu ketika solat fajar, solat subuh. Kemudian Nabi SAW dalam solat subuh itu membaca Al-Quran, dan tanpa disadari ada jin-jin yang ikut mendengarkannya. Maka mereka beriman dengan Al-Quran itu. Dan riwayat yang ketiga, bahwa ketika Nabi SAW pulang dari Taif, setelah Nabi SAW berdakwah di Taif dan ditolak oleh penduduk Taif, bahkan mengalami hal-hal yang lebih parah dibandingkan dia alami ketika berdakwah di Mekah, sampai Rasul dilempari oleh penduduk Taif. Maka Nabi SAW pulang dari Taif menuju Mekah, tapi tidak bisa masuk karena sudah diancam akan dibunuh. Maka Nabi SAW memerintahkan Zaid ibn Harithah untuk mencari orang yang bisa melindungi dirinya. Lah ketika Nabi SAW masih berada di perbatasan Mekah itu, antara Mekah dan Taif, Nabi SAW berada di satu kebun kurma milik seorang musyrik. Kemudian Nabi SAW sholat subuh di situ. Kemudian ketika Rasul sholat, rupanya ada jin yang nyasar. Kenapa jin itu nyasar ke situ? Dalam riwayat, ketika Nabi SAW itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, pertama diturunkan surah Iqra, yang kedua diturunkan padanya surah Al-Mudaththir. Kalau surah Iqra tidak ada perintahnya, yang ada Rasul disuruh baca. Makanya ketika itu Rasul belum diangkat jadi Rasul, hanya Nabi saja. Berbeda dengan surah Al-Mudaththir, semua ayatnya isinya perintah kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Maka dengan turunnya surah Al-Mudaththir, maka lengkaplah jabatan Rasul
dari seorang nabi naik menjadi seorang rasul. Lah ketika itu langit-langit oleh Allah Azza wa Jalla dijaga, tidak boleh ada satupun jin yang naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu. Ketika itu banyak jin yang terbunuh karena disambar oleh meteor, sehingga biangnya jin itu iblis bingung, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit, ada apa ini? Makanya iblis memerintahkan orang-orangnya dari kalangan jin untuk mencari kabar ada apa sebenarnya yang terjadi. Maka disebarlah oleh iblis jin-jin itu. Lah rupanya ada jin yang disebutkan dalam surah jin itu nafarun. Dalam bahasa Arab nafar itu bilangan yang lebih daripada 3 tapi kurang dari 10. Artinya antara 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu disebut nafar. Jadi ada sekitar 7-8 jin itu, rupanya ketika mencari-cari kabar ada apa kejadian itu, rupanya mereka nyasar ke kebun kurma yang Rasul sedang salat di situ. Ketika Nabi SAW salat, kemudian membaca Al-Quran, satu kali dengar langsung beriman. Lihat, jin ini tidak banyak mendengar Al-Quran, hanya sekali mendengar itu saja, tapi langsung beriman. Sebagian para ulama mengatakan menunjukkan bahwa bahasa Arab jin itu lebih fusha dibandingkan bahasa Arab manusia, karena dia paham bahwa itu bukan bacaan biasa, sehingga sekali dengar langsung beriman. Beda dengan manusia, berkali-kali baca nggak mau beriman juga, karena jin itu paham dengan bahasa kita. Makanya coba kalau ada ustadz gitu kan, Ustadz Aswad atau siapa yang sedang meruqyah begitu kan, itu biasanya orang yang diruqyah itu kalau keluar jinnya itu kadang-kadang dia bisa bahasa apa saja itu. Kalau jinnya orang Sunda pakai bahasa Sunda, kalau jinnya orang Padang bahasa Padang, kalau jinnya orang Madura pakai Madura, kalau Melayu pakai Melayu, kan begitu. Bahkan pakai bahasa Arab. Orang yang meruqyahnya nggak pandai bahasa Arab, bingung dia, nggak nyambung ya. Kadang-kadang seperti itu. Artinya jin itu memahami beberapa bahasa, lah termasuk juga bahasa Al-Quran. Makanya ketika kemudian jin-jin ini mendengar Nabi SAW mendengar membaca bacaan Al-Quran dalam solat fajar, tiba-tiba langsung beriman, dan setelah beriman langsung pergi meninggalkan iblis, dan dia pun berdakwah ke kaumnya. Dalam riwayat 8 atau 9 jin ini berasal dari Yaman. Subhanallah, memang Yaman itu banyak keutamaannya, banyak sekali keutamaan Yaman itu. Kalau cerita tentang manusia, tidak ada yang lebih mulia kecuali orang Yaman. Lihat orang-orang Ansor, Nabi loh di Mekah berdakwah 13 tahun, tapi tidak banyak yang ikut. Tapi ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah, langsung orang-orang Ansor menerima dakwah Rasul. Dan orang-orang Ansor itu turunan Yaman. Makanya orang yang pertama kali meminum telaga Rasul di akhirat pada hari kiamat adalah orang-orang Yaman. Begitu juga jinnya. Sahabat-sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama kali beriman, Ansornya jin itu orang-orang Yaman. Makanya Nabi SAW mendoakan Yaman, al-imanu fil Yaman wal ilmu fil Yaman. Iman itu di Yaman dan ilmu itu di Yaman, kata Rasul. Nah di sini Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "Uhiya ilayya," telah diwahyukan kepadaku, "annahu istama'a nafarun," bahwa sekumpulan jin, nafarun minal jin, istama'a,
Dalam bahasa Arab antum harus bedakan kalimat sami'a dengan istama'ah. Kalau sami'a itu mendengar saja, tapi kalau istama'a mendengar dan mengambil manfaat dari hasil dengarnya, itu istama'ah. Banyak orang yang kemudian mendengar Al-Quran tapi tidak mengambil manfaat dari Quran. Tetapi kalau istama'a artinya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mengambil manfaat dari mendengarkan Al-Quran. Itulah jin. Jadi ketika mereka mendengarkan ini, orang ini baca apa ini? Rupanya baca Al-Quran, sekali dengar langsung mengambil manfaat. Kemudian mereka mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang dibaca Rasul adalah bacaan yang menakjubkan. Jin saja menganggap Al-Quran itu bacaan yang menakjubkan bagi mereka, makanya sekali dengar langsung beriman. Tapi banyak di antara kita manusia yang tidak menganggap bacaan Quran itu menakjubkan. Padahal kalau antum melihat bagaimana para ulama sedang berkisah tentang orang-orang barat ataupun Eropa yang masuk Islam hanya gara-gara mendengar Al-Quran, padahal mereka tidak paham maknanya, itu menunjukkan bahwa bacaan Quran itu berbeda dengan bacaan yang lain. Terkadang ada orang sering mendengarkan musik atau instrumen-instrumen musik yang kadang-kadang bisa membuat orang nangis, membuat orang tertawa, membuat orang senang gitu kan. Tapi berbeda dengan bacaan yang antum dengar ketika yang dibaca itu Al-Quran. Sangat sejuk dan menenangkan. Makanya banyak orang yang masuk dalam Islam hanya mendengar Quran saja padahal nggak paham maknanya kan. Itulah maknanya Quran itu sesuatu yang menakjubkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, yahdi ila rusydi fa'aman nabi. Al-Quran itu telah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Lihat, jin mengakui bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran itu petunjuk. Makanya Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi harusnya ketika orang membaca Al-Quran itu mendapatkan petunjuk harusnya, karena Quran itu petunjuk. Makanya sebagian nasihat para ulama, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat ruqyah saja, tapi jadikan Al-Quran itu dikembalikan kepada asalnya, di mana Al-Quran diturunkan itu pertama untuk diibadahi bacaannya, yang kedua untuk direnungkan isinya, yang ketiga untuk diamalkan kandungannya. Itulah Al-Quran, karena dia petunjuk. Makanya Al-Quran, para ulama juga memakruhkan bahkan sampai mengharamkan gitu kan, yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja, seperti kaligrafi kemudian ditempelkan. Apakah kaligrafi membawa petunjuk? Tidak. Kaligrafi itu hanya hiasan saja kan. Antum pun tidak baca Quran dari kaligrafi ya. Oleh karena itulah maka sebaiknya Al-Quran itu dibaca, direnungkan, diamalkan ya. Jadi para ulama sampai mengatakan jangan sekedar menjadikan ayat-ayat ruqyah saja, dilupakan Al-Qurannya, sibuk kemudian dijadikan ayat-ayat ruqyah saja tanpa kemudian mempelajari isi Al-Quran. Walaupun bagian daripada makna Al-Quran ataupun kandungan faedah Al-Quran itu juga bisa untuk meruqyah, tapi bukan itu tujuannya. Tetap yang paling utama berdakwah. Kalau anda seorang peruqyah, maka meruqyah sambil berdakwah ya, bukan hanya ruqyahnya saja. Kemudian ketika jin itu mendengar Al-Quran yahdi ila rusyd, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, fa'amanna bih, maka kami pun beriman. Luar biasa ya, sekali dengar langsung beriman.
Harusnya kita seperti itu. Kemudian walan nusyrik bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kami. Dari sini menunjukkan bahwa asal jin itu kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga sebagian kecil jin itu yang kemudian bertauhid setelah mereka mengenal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan dakwah Nabi. Kalau dahulu para nabi dan rasul, ikhwan, itu hanya berdakwah untuk kalangan manusia saja. Mereka berdakwah hanya untuk kalangan manusia saja. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka tugas Nabi berbeda. Karena dakwahnya bukan meliputi manusia saja, tapi juga meliputi bangsa jin. Jadi Rasul itu berdakwah kepada jin juga. Makanya suatu ketika Rasul itu pernah berjumpa ataupun berdakwah dengan kalangan jin itu 4 kali di Mekah dan 1 kali di Madinah. Salah satunya yang pertama kali dalam surat ini dijelaskan. Kemudian yang kedua di Bukit Hira. Kemudian ketika di Madinah juga Nabi SAW pernah suatu ketika bangun dari tidurnya, ketika giliran Aisyah radhiyallahu anha dia langsung keluar. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu terbangun dan langsung dalam hatinya suudon kepada Rasul. Nih jangan-jangan Rasul mau ke istri yang kemana nih? Yang kedua atau ketiga? Biasa kalau istri 2, 3 memang begitu ya. Suaminya keluar sedikit langsung itu. Ini kan giliran saya, kenapa ke sana kan gitu ya. Ya. Rupanya istri Nabi juga sama. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menyangka ini Rasul mau ke rumah salah satu istrinya, ini kan giliran saya. Rupanya dibuntuti Nabi SAW ke padang pasir, kemudian berceramah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Rupanya Rasul sedang mendakwahi bangsa jin. Dan tentu Nabi SAW tidak melihat jin, tapi jin melihat Rasul. Innahu yara min haitsu la tarawnahum, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Lalu kenapa Nabi SAW tahu bahwa di situ ada kumpulan jin? Karena diberitahu Jibril. Nabi SAW mengetahui di situ ada jin. Maka ini berbeda dengan kondisi para duat dari kalangan kita yang bukan Nabi SAW dengan Nabi. Nabi tahu di situ ada jin, maka dia berceramah. Jangan pula kemudian datang ke kegelapan antum ceramah. Oh, lagi ngapain antum ceramah sama jin? Dari mana antum tahu di situ ada jinnya? Ya. Artinya bahwa Rasul dikasih tahu di sini ada ribuan jin sedang berkumpul. Jadi Rasul tabligh akbar di hadapan jin. Ya. Dan luar biasa. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud mengikuti ceramahnya Rasul ke jin itu, ada bekas-bekas atharnya, pengaruh dari kalangan jin. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketakutan ketika itu dan minta pulang. Ya. Jadi Nabi SAW berdakwah kepada jin. Lah, asal jin itu musyrik. Tetapi ketika sudah mendengar dakwah Rasul yang menyeru manusia ke dalam tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, makanya mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami setelah mendengarkan Al-Quran itu sekali-kali tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Jadi ada jin yang bertauhid, ada jin yang bertauhid. Kemudian Allah mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya ta'ala maha tinggi, jaddu rabbina, keagungan Rabb kami. Ini ada makna yang luar biasa. Kalimat jad itu artinya kemuliaan dan keagungan. Maknanya
Kalau kita ingin mengagungkan Allah Azza wa Jal, memuliakan Allah, bagaimana caranya ma'rifatullah, mengenal Allah sehingga kita bisa mengagungkan Allah? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, maka Anda akan tahu siapa Tuhan kita dan bagaimana cara mengagungkannya dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Makanya jin mengatakan, dan sesungguhnya ta'ala maha tinggi jaddu, keagungan Allah, kebesaran Rabb kami, mattakhadha sahibatan wala walada, dia tidak beristri dan tidak juga beranak. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu juga ada Yahudi, ada Nasrani, karena mereka mengatakan seperti itu, ya. Yang mengatakan Tuhan beranak siapa? Nasrani kan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak kan gitu, ada Ruhul Kudus. Berarti menunjukkan bahwa ada jin Nasrani, ada jin Yahudi, karena Yahudi juga mengatakan Uzair itu anak Allah. Dari sini menunjukkan jin itu mengikuti agama manusia, mengikuti agama manusia. Jadi jin ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada Hindu, ada Konghucu gitu kan, ada Sufi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Banser, ada Kokam. Ya, jadi ya mereka mengikuti organisasi yang mana? Ya. Ada Sunnah, ada yang jin itu tergantung. Ada yang mengikuti Nabi palsu, macam-macam jin itu. Ya. Karena jin itu bermacam-macam keyakinannya. Ini berdasarkan dohir ayat ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jin mengatakan, Allah berfirman, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata, dan sesungguhnya kana yaqul adalah berbicara safihuna, orang yang bodoh di antara kami, disyaratkan kepada iblis. Jadi jin-jin ini mengisyaratkan ucapannya kepada iblis. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami, iblis itu maksudnya, alallahi syatata, selalu mengucapkan perkara yang melampaui batas terhadap Allah, sehingga kita dijauhkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tugas iblis. Makanya ikhwatu fiddin, ada satu negara yang iblis itu kepengen negara itu hancur sehancur-hancurnya. Jadi kalau seandainya kalangan jin-jin yang jahat termasuk iblis itu memilih dari seluruh negara yang ada di dunia ini, niscaya dia akan memilih negara itu, karena negara itu barometer tauhid, di mana seluruh negara ikut ke negara itu. Dan negara itu namanya negara Arab. Negara Arab. Berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaja syaitan an yu'bad fi jaziratil arabi walakin bitahrisi bainahum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya setan itu lemah untuk disembah di negeri Jazirah Arab. Susah orang Arab itu menyembah setan. Tapi kalau orang Barat, orang Timur, orang Asia, banyak orang nyembah setan itu. Banyak orang nyembah setan. Ya. Bahkan bukan disembah saja, dimakan setan itu. Rawon setan. La ilaha illallah. Ya. Jadi banyak orang yang nyembah setan, agama setan aja ada. Tapi di Jazirah Arab nggak ada. Setelah diutusnya Rasul, itulah negeri tauhid satu-satunya sampai hari ini. Sulit mendapatkan kesyirikan di Arab itu. Makanya setan kalau harus memilih hancurnya sebuah negara, dia pilih ini saja. Karena kalau ini hancur, hancur semuanya. Karena Rasul diutus di situ. Ya. Quran juga dengan bahasa itu. Hadis Nabi juga pakai bahasa itu.
Dan kitab-kitab para ulama juga pakai bahasa itu. Apa kemudian Nabi orang Nusantara pakai bahasa Nusantara, Qurannya Nusantara? Tidak. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini nas hadis ini, setan itu lemah untuk disembah di jazirah Arab. Tetapi setan punya senjata. Bagaimana menghancurkan orang Arab? Walakin bitahrisi bainahum. Setan itu ketika tidak sanggup disembah di jazirah Arab, mereka buat ulah bagaimana caranya memecah belah orang Arab. Makanya perang yang paling banyak itu di Arab tuh. Lihat orang Arab tuh perang sana sini kan, disulut sedikit langsung emosi, perang gitu. Tapi kalau untuk menyekutukan Allah susah, tapi kalau untuk perang mudah. Terbalik di negeri kita, kalau suruh nyembah setan mudah, kalau perang jangan dulu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi jin mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang-orang bodoh, maksudnya iblis dan orang-orang di sekitar iblis di antara kami selalu mengucapkan perkara yang melampaui batas terhadap Allah. Kemudian Allah katakan wa anna dhananna allan naqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkara yang dusta terhadap Allah. Mereka mengira, tetapi rupanya banyak juga dari kalangan manusia yang berdusta atas nama Allah, sebagaimana jin. Di sini Allah katakan didahulukan al-insu sebelum jin. Di sini manusia dulu baru jin kan? Allan naqulal insu, manusia, wal jin baru jin. Padahal secara ciptaan lebih dulu mana? Jin dulu baru manusia kan gitu. Harusnya jin dulu, al jinnu baru wal insu. Tapi dalam ayat ini Allah dahulukan manusia baru jin. Kenapa? Karena manusia jauh lebih mulia dibandingkan jin. Manusia banyak para nabi dan rasul, tapi tidak ada jin dari kalangan para nabi dan rasul, tidak ada dari kalangan jin. Seluruh nabi dan rasul dari kalangan manusia. Jin itu hanya ada orang-orang soleh saja, tapi tidak ada nabi dan rasul. Ya, makanya jin itu belajar agamanya ke siapa? Ke manusia. Jadi belajar agamanya jin itu kepada manusia. Jadi kalau seandainya kemudian manusia belajar agama kepada jin, ini aneh nih. Ajarannya apa itu? Makanya kalau ada manusia belajar agama ke jin, pasti jebolannya jadi dukun, jadi paranormal, jadi bomo ya. Tapi kalau jin yang belajar kepada manusia tentang agama, jadi ustadz dia. Masyarul muslimin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perhatikan di sini, walaupun manusia lebih mulia dibandingkan jin, tapi rupanya Allah katakan apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia itu justru mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin, sehingga menambah manusia itu bertambah sesat dan kufur ya. Padahal kita lebih mulia dibandingkan jin. Harusnya jin yang belajar kepada manusia, tapi rupanya ada juga sebagian manusia itu belajar kepada mereka, belajar kepada jin, meminta perlindungan kepada jin. Ada banyak manusia-manusia yang meminta perlindungan kepada jin itu. Lihat para dukun itu. Dukun itu gurunya jin. Kalau bukan jin siapa lagi? Ya. Jadi dukun-dukun itu adalah isyarat daripada ayat ini. Ada sebagian orang-orang itu yang datang ke jin minta pertolongan.
belajar ilmu, kemudian jadi dukun, dan mereka berbisnis dengan jin. Jin diuntungkan karena tadinya dia rendah menjadi mulia karena disujudi manusia. Jin yang tadinya mulia menjadi rendah karena berbisnis dengan orang rendah. Walaupun dua-duanya diuntungkan. Jin diuntungkan karena disembah, manusia diuntungkan karena rupiah. Karena rupiah kan, walaupun sebenarnya dukun itu sendiri, kalau mereka memang bisa memperkaya diri, harusnya dukunin saja diri sendiri, kan begitu. Kenapa kemudian dia membuka praktek kalau ingin kaya datang ke dia, dia sendiri miskin, ya kan? Makanya kenapa para ulama mengatakan seluruh para dukun itu pendusta, karena mereka adalah murid-murid jin yang jahat, jin yang kafir. Saya contohkan kedustaannya. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Sulaiman itu sudah mati, duduk di singgasananya. Jin tidak tahu. Jin tetap saja bekerja, membangun jalan, membangun jembatan, membangun saluran-saluran ATB gitu kan, ya. Jadi mereka masih membangun gitu kan. Baru setelah ada rayap-rayap menggerogoti singgasananya, kemudian karena sudah lama bertahun-tahun akhirnya rapuh, kemudian Sulaiman pun akhirnya roboh. Dan ingat, jasadnya para nabi itu tidak dimakan bumi, makanya jasadnya para nabi akan utuh seperti itu. Jadi bumi itu tidak mungkin memakan jasadnya para nabi berdasarkan dohir hadis, ya. Innal arda la ta'kulu ajasal anbiya. Bumi itu tidak mungkin memakan jasadnya para nabi. Jadi Sulaiman itu tetap seperti itu bentuknya bertahun-tahun. Disangkanya tidur, padahal sudah mati kan. Jin masih bekerja. Jin baru tahu Sulaiman mati setelah roboh dari singgasananya. Baru makanya jin mengatakan, oh kalau tahu Sulaiman mati ngapain saya bekerja, katanya. Kan? Menunjukkan apa? Jin tidak tahu yang gaib. Lah kalau jinnya saja tidak tahu yang gaib, tiba-tiba kemudian dukun yang belajar ke jin ngaku-ngaku tahu yang gaib, apa dusta atau enggak tuh? Dusta lah kan begitu. Jinnya saja tidak tahu yang gaib, kok antum mengaku-ngaku gaib? Dari mana antum? Lah dari sini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa ada sebagian orang itu meminta perlindungan kepada jin. Apalagi di zaman sekarang, kurang ilmu, kurang iman, kurang ekonomi, akhirnya percaya kepada dukun, lari ke dukun mereka. Padahal dukun-dukun itu antek-antek jin. Kemudian Allah mengatakan, wa annakum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka para jin itu mengira seperti kamu orang-orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun. Jadi ada jin-jin itu yang agamanya ateis. Jadi ada jin-jin yang PKI, ada juga jin PKI namanya, ya. Ateis, gak kenal Allah. Jadi PKI itu bukan manusia saja ya, rupanya ada juga jin PKI rupanya. Karena di sini menunjukkan ada jin itu yang gak percaya dengan Allah, percaya dengan hari berbangkit. Manusia juga ada gitu kan, orang-orang ateis, mana percaya mereka. Mereka mengatakan yang menghancurkan kami ya waktu, kalau sudah waktunya mati ya mati, katanya kan itu. Wa manuhlikuna illa dahru, tidak ada yang menghancurkan kami kecuali masa, katanya. Ya. Jadi rupanya jin-jin itu juga sesatnya sampai mengingkari ketuhanan dan hari akhir. Tapi jin yang beriman, mereka mengakui adanya Allah dan hari akhir. Kemudian Allah mengatakan, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami kalangan jin ini telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatkannya penuh dengan penjagaan yang sangat kuat dan panah-panah api yang menembak-nembak mereka. Dahulu sebelum Nabi SAW diutus, jin itu naik ke langit.
Jadi kayak orang panjat pinang. Antum tahu orang panjat pinang? Ya. Jadi taruh sini, nanti ke atas sampai ke atas. Lah jin itu seperti itu, naik ke langit, seperti orang panjat pinang. Lah jin itu mereka punya pos-pos di langit itu. Mereka membangun pos-pos yang ada di langit. Jadi jin yang paling atas mereka duduk-duduk di pos itu sambil mendengarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Jibril, dan Jibril yang Allah bicarakan dengan para malaikat yang ada di langit. Karena dalam sebuah hadis yang dicantumkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, jadi salah satu cara turunnya wahyu itu, ada wahyu itu yang ketika Allah turunkan bersuara seperti gemerincing besi-besi yang dipukul-pukul ke batu, dan itu wahyu yang paling dahsyat yang Allah turunkan. Sehingga ketika Allah kemudian hendak menurunkan wahyu, kemudian terdengar suara yang menggelegar seperti itu, seluruh malaikat yang ada di langit pingsan, tidak ada satupun yang siuman. Dan yang pertama kali siuman adalah Jibril. Ketika siuman itulah Jibril diperintah untuk menghadap Allah. Disitulah Allah perintahkan kepada Jibril wahyu untuk disebar kepada para malaikat sesuai dengan tugas-tugasnya. Mungkin ada malaikat yang tugasnya membuat tsunami, membuat gempa, membuat angin puting beliung, memberikan hujan kesuburan, menjadikan laut surut pasang, macam-macam kan tugasnya para malaikat itu. Lah ketika Allah sudah memberikan tugas kepada malaikat Jibril, barulah seluruh malaikat siuman dari pingsan mereka, sehingga tidak ada yang tahu bagaimana Allah mewahyukan kepada malaikat kecuali Jibril saja. Baru setelah Jibril selesai mendapatkan wahyu Allah, barulah malaikat tersadar dari pingsannya, baru seluruh malaikat bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Allah tadi berfirman apa kepadamu? Memerintahkan apa kepadamu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qalal haq." Allah telah berkata kebenaran. Maka seluruh malaikat mengatakan qalul haq. Maka mereka mengatakan Allah telah berkata dengan perkataan yang benar. Kemudian disitulah Jibril membagi-bagi tugas. Lah ketika Jibril itu membagi tugas kepada para malaikat tadi, setelah mendapatkan wahyu Allah, terkadang jin-jin yang ada di pos-pos itu terkadang mendengar satu atau dua kalimat yang diucapkan Jibril kepada para malaikat tadi. Mungkin Jibril mengatakan sesuatu bahwa nanti di sini ada tsunami, ada gempa, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Lah ada beberapa kalimat berhasil dicuri oleh jin ini. Kemudian oleh jin yang paling atas disampaikan ke jin yang paling bawah, yang paling bawah, yang paling bawah, yang paling bawah, sampai kepada jin yang paling bawah di bumi. Itu pun dari satu kebenaran dicampur adukan dengan 99 kedustaan. Dan itu terjadi. Coba saja kalau antum berjejer 100 orang dari sini ke sana, kemudian saya bisikan sesuatu, habis ini ngomong ke sini, habis ini ngomong ke sana, mungkin sampai di sana lain lagi ngomong apa kan? Itu terjadi sama manusia itu. Lah jin juga sama, ngomong yang di atas tuh lain-lain, ditambah sampai jin yang paling bawah udah banyak tambahannya. Itulah yang kemudian diperjualbelikan kepada dukun. Itulah kalimat-kalimat itu yang sudah dicampur adukan 99 kedustaan dijual kepada para dukun. Jadi satu kebenaran 99 kedustaan, sehingga wajar kalau seandainya ada dukun ketika meramal rupanya benar ramalannya. Boleh jadi yang benar itu satu, tapi dustanya 99 yang dia katakan kepada manusia. Jadi jangan terkecoh dengan dukun. Boleh jadi istidraj, yang benarnya satu tapi dustanya banyak, gitu maksudnya. Apalagi dukun-dukunan, karena tidak semua dukun asli kan itu. Kalau dukun asli mungkin bisa nebak ya, tapi kalau dukun yang palsu ya bingung mau nebak-nebakan. Nampak sebenarnya mana dukun asli, mana dukun
abal-abal gitu ya. Sampai dahulu, kalau tidak salah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah, ada dukun dipanggil sama dia. Kemudian karena dukun itu mengaku tahu yang gaib, Umar bin Abdul Aziz mengambil beberapa kerikil, tapi pelan diambilnya, kemudian dikepalkan. Ini berapa jumlahnya? Kemudian kata dukun sekian, benar. Akhirnya sama dulu Aziz tidak pelan-pelan lagi, langsung diambil kerikilnya. Ini berapa ini? Nggak tahu dia, mungkin jinnya nggak sempat ngitung. Gitu. Ya. Jadi ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla. Jadi dukun itu ketika mengira-ngira sesuatu karena ada jin yang memberikan informasi. Makanya antum jangan heran kalau seandainya ada jin yang membuat sebuah tayangan di televisi, ya, membuat tayangan di televisi. Kemudian ada orang yang konsultasi sambil melihat televisi. Kadang-kadang dukun itu benar menebak kita kadang-kadang. Ya, Anda yang telepon itu namanya si Anu ya. Oh, kok tahu ini dukun ini? Ya tahulah. Lahirnya tanggal, bulan dan tahun sekian ya. Lo kok tahu? Tahu. Nama bapaknya Anu ya? Iya. Lo kok tahu? Oh, memang sakti. Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena yang diucapkan dukun itu, setiap dukun itu mempunyai jin-jin yang mencari informasi, namanya inforjin, bukan informan ya. Jadi dia mencari informasi kepada kawan-kawannya jin yang lain. Apalagi sekarang ada WA, jin pun punya WA mungkin ya. Mungkin jin yang di dukunnya WA sama jin yang ada di rumah kita. Coba lihat kakaknya itu, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, siapa nama bapaknya, tinggal di WA saja kan begitu. Tentu teknologi jin lebih canggih lagi karena bisa terbang jinnya. Ya. Artinya bahwa di sini nggak heran kalau dia bisa nebak-nebak. Mereka punya jin, ya kan? Makanya di sini ikhwatu fiddin, jin-jin itu dia naik ke atas. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, seluruh pos-pos jin di langit dihancurkan Allah, dibentur sama meteor, hancur semuanya, sehingga tidak ada satupun pos yang tersisa. Bahkan jin-jin yang berusaha untuk naik ke langit ditembak oleh meteor kemudian mati. Dan setelah jin tidak berani naik ke atas semenjak Rasul diutus. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Allah mengatakan, lanjut ayatnya, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami kalangan jin dahulu sebelum diutusnya Rasul mampu menduduki beberapa tempat pos-pos yang ada di langit untuk mencuri dengar berita-berita yang diwahyukan kepada para malaikat. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api meteor yang akan mengintai dan membakarnya. Apa hikmahnya? Ini hikmahnya, wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami kalangan jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki Allah terhadap orang-orang yang ada di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Maknanya bahwa sengaja Allah menciptakan meteor-meteor, senjata-senjata pemusnah jin itu agar jangan sampai adanya ikhtilat antara wahyu Allah dengan ucapan para dukun, supaya wahyu Allah itu betul-betul murni. Ketika tidak ada jin yang naik ke atas, tidak mungkin bercampur antara wahyu Allah dengan ucapan para dukun, makanya dijaga. Tapi ketika Nabi SAW mulai diwafatkan, setelah disempurnakan agamanya, mulailah satu persatu jin itu naik lagi ke langit, membuat pos-pos sampai hari ini. Mereka naik ke langit mencuri dengar
habar-habar yang dihabarkan kepada para malaikat dan tugas-tugas di permukaan bumi. Makanya dahulu dukun di zaman sebelum Rasul sangat dihargai, dijadikan rujukan. Kalau ada apa-apa mereka tanya ke dukun. Tapi di zaman Nabi perdukunan habis, dimusnahkan. Tapi setelah kemudian Nabi lewat jauh dari kita, maka dukun kembali memiliki hati di masyarakat. Bahkan dukun-dukun di zaman sekarang sudah tidak lagi seperti dukun-dukun di zaman dulu. Kalau dulu, zaman dulu ya, dukun itu serem, pakaiannya putih, ininya saja kalungnya itu pakai tengkorak tuh biasa. Rumahnya biasanya di pojok desa, lampunya sengaja diwarna-warni biar orang takut, kerisnya banyak. Kalau dulu ya, sekarang tidak. Dukun zaman sekarang sudah modern, pakai jas, pakai dasi, ya kan, masuk TV. Sebagian mereka pakai serban, kadang pakai jubah. Jadi ustadz sama dukun beti jadinya ya, beda tipis. Ini kan masalah ini. Hanya orang-orang yang mempelajari tauhid yang tahu itu dukun apa ustadz. Tapi orang yang tidak belajar tauhid tidak tahu. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Dan sesungguhnya di antara kami kaum jin ini ada yang soleh, ada pula kebaikannya yang bukan seperti itu, yang bukan soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Artinya kehidupan jin itu kurang lebih sih dengan manusia itu, kurang lebih dengan manusia. Manusia itu kan ada yang jadi ustadz, ada juga penjahat, ya kan? Ada orang soleh, ada juga orang toleh. Itulah manusia. Ada orang kaya, ada orang miskin, ya. Ada yang pekerjaannya di bawah, ada yang pekerjaannya di atas. Jin itu kurang lebih sama. Ada jin yang soleh, ada jin yang toleh. Ada jin yang taat, ada jin yang jahat gitu. Ada jin beriman, ada yang kufur. Ada jin yang kaya, ada yang miskin. Macam-macam kehidupan mereka itu kurang lebih dengan kita. Tetapi hubungan mereka dengan manusia itu tidak dilepaskan, karena sebagian makanan jin juga makanan kita, ya. Contoh kata Nabi SAW, kalau antum makan sop tulang, kemudian antum setelah makan itu, makan dagingnya, kemudian antum makan itu, tinggal tulangnya. Ketika antum membuang tulang itu dan membaca basmalah, maka dalam tulang itu akan kembali lagi dagingnya. Tetapi kita tidak bisa melihat, hanya jin-jin yang tahu, kemudian mereka memakan bekas makanan kita. Dan itu sedekah kita kepada jin. Jadi kalau buang tulang baca bismillah, biar dimakan oleh saudara-saudara kita. Bahkan kata Nabi SAW, apabila kita sudah makan, kata Rasulullah apa? Hendaklah kita menjilat-jilat apa yang ada di tangan kita, kan? Dijilat. Jangan disisakan makanan itu, apalagi berjatuhan. Tapi dijilat-jilat tangannya. Makanya sebelum makan cuci tangan, biar yang dijilatnya juga bersih gitu kan. Lah kalau sampai kemudian ada yang jatuh masuk, yang jatuh gitu kan, nasinya 1-2 gitu jatuh, itu dimakan jin, padahal itu yang berkah, ya kan? Boleh jadi yang jatuh itu yang berkahnya. Dari sini menunjukkan ada hubung terkait antara jin dan kita. Termasuk juga orang yang masuk ke dalam kamar mandi dan Anda lupa membaca atau sengaja tidak membaca doa ketika masuk kamar mandi, maka mereka melihat kita telanjang dan aurat kita. Tapi kalau antum ketika masuk kamar mandi membaca doa, maka walaupun kita telanjang secara zahir, maka pandangan jin akan dibutakan dan tidak sanggup melihat aurat kita. Termasuk juga antum berhubungan intim dengan suami istri, ya kan? Kalau antum tidak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan setan, maka jin akan melihat itu live, ya, melihat itu, ya. Tapi kalau antum membaca ta'awud bismillah gitu kan, kemudian Allahumma jannibis syaitan, ya Allah jauhkan setan dari kita, meminta agar setan dijauhkan, insya Allah setan gak akan melihat kita. Dari situ ikhwatu fiddin, memang kondisi mereka sama dengan kita. Cuman masalahnya ikhwan,
Jin itu makhluk yang tidak bisa dilihat, tapi jin melihat kita. Kalau antum berperang dengan makhluk yang antum tidak bisa melihatnya, kira-kira menang siapa itu? Kan gitu ya. Antum melawan makhluk yang gak kelihatan, mereka melihat kita, maka tentu secara logika mereka menang. Karena apa? Mereka tidak, kita nggak bisa melihat, mereka mukul dari arah mana saja kita nggak bisa melihat ya. Dan mereka bisa masuk ke tubuh kita, sementara kita tidak bisa masuk ke tubuh jin. Jin masuk ke kita, ke jalan darah itu masuk. Inna syaitan yajri majra dami ibni Adam. Sesungguhnya setan jin itu masuk ke jalan darah manusia. Mereka bisa masuk ke tubuh kita, tapi kita nggak bisa masuk ke alam jin saja, nggak bisa masuk. Makanya kalau seandainya ada orang ngaku bisa melihat jin, berarti di matanya ada jin. Ustadz, saya punya anak, nampaknya dia punya indera ke berapa itu? Ke-7, ke-8 gitu. Jangan bangga, anak itu ada jinnya, harus diruqyah. Jangan pula antum katakan anak ajaib. Bukan anak ajaib, anak jin ya. Bukan, kembalikan indranya, diruqyah biar kembali indranya sempurna seperti manusia yang lainnya ya. Jangan lebih daripada indera manusia yang lainnya, karena tidak mungkin orang melihat jin kecuali punya jin. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa anna dhananna allan nu'jizallah fil ardi walan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari dan melepaskan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka paham, jin-jin yang beriman itu, bahwa mereka berada di atas kekuasaan Allah, bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur, dan Allah yang menguasai. Mereka paham dengan tauhid rububiyah ya. Kemudian wa anna lamma sami'nal huda amanna bi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Kemudian yang terakhir, karena waktu juga, dan sesungguhnya kami bangsa jin ketika mendengar petunjuk, maksudnya Al-Quran, lihat bahasa Quran. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Jadi kalau antum membaca atau mendengar Al-Quran, jangan hanya sekedar membaca atau sekedar mendengar, tapi ambil manfaat dari bacaan Quran dan jadikan itu untuk jalan mendapatkan petunjuk Allah. Aman Nabi, langsung kami beriman. Jin saja sekali mendengar Al-Quran bisa beriman, kan luar biasa Al-Quran itu ya. Kemudian faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka tidak perlu dia takut rugi di dunia ataupun di akhirat, dan tidak perlu kemudian takut akan berbuat dosa. Al-Quran itu menenangkan kita karena mengajarkan tauhid kepada kita, bagaimana caranya seorang hamba bertawakal. Makanya kalau orang betul-betul mengimani Al-Quran, tadabbur, mengamalkannya, ujian seperit apapun dia akan tenang menghadapinya. Ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan urusannya orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau seandainya ditimpakan kesenangan dari Allah, maka dia langsung bersyukur, itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu syarra, tapi kalau seandainya keburukan menimpanya, tetap dikatakan fakana khairan lahu, tetap itu lebih baik bagi dia. Dan itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Baik musibah ataupun kebaikan, tetap memuji Allah. Makanya kemarin waktu saya menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah itu dipuji dalam kondisi antum senang ataupun antum susah, antum sehat ataupun antum sakit, karena pujian Allah itu berlaku di waktu senang ataupun susah. Dan itulah Al-Quran.
dan juga rahaqa. Tidak mungkin orang yang mempelajari Al-Quran jatuh kemudian melakukan perbuatan dosa. Wallahu alam. Ini diantara kilasan daripada mengenal alam jin, alam syaitan, yang kita ambil sekilas daripada beberapa ayat dalam suratul jin.